Shalom semua, selalu ada hal-hal terbaik yang Tuhan rancangkan untuk setiap kita, anak-anak yang berharap penuh hanya kepadanya. Sekarang saya mau sharing dari Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Poinnya adalah Tuhan sangat rindu kita anak-anaknya selalu menanti-nantikan Dia. Bisa berarti selalu berharap kepadanya, selalu berseru kepadanya, selalu berserah penuh kepadanya, selalu bergantung penuh kepadanya, berulang-ulang tanpa henti. Bukan karena Tuhan gila hormat, tapi Bapa ingin kita menjadikan Dia segalanya buat kita. Karena Bapa telah terlebih dahulu juga memberikan segalanya untuk kita. Dan Bapa ingin dalam hidup ini kita selalu punya kekuatan, selalu punya gairah, selalu mengalami kemenangan. Dan itu hanya kita peroleh di dalam Tuhan. Dan karena Tuhan dan oleh karena itu, ketika kita terus berulang-ulang berharap sama Tuhan dengan sangat ringan hati, suka hati, Tuhan melekat di hidup kita. Tuhan memimpin hidup kita. Dan kalau Tuhan sudah melekat di hidup kita, maka semua yang terbaik yang daripadanya akan otomatis mengalir dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita melekat sama Tuhan seperti ada udang di balik batu, hanya untuk dapat yang terbaik yang Tuhan punya. Jangan demikian. Makanya Tuhan kasih poin penting di sini. Tuhan ingin kita menanti-nantikan Dia berulang-ulang, karena Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita, mengharapkan Dia sebagai pribadi yang penuh kasih, atau hanya mengharapkan Tuhan karena ingin mendapatkan semua berkat-berkat dari Tuhan semata. Bisa dalam bentuk materi, dalam bentuk jawaban doa, adanya doa dijawab, keinginan-keinginan pribadi, dan sebagainya. Jadi dari satu ayat ini, poinnya bukan kapan Tuhan memberikan yang terbaik, bukan bagaimana Tuhan memimpin jalan kita. Itu terlalu gampang Tuhan lakukan. Itu kerinduan Tuhan buat kita. Tapi Tuhan rindukan kita terus menanti-nantikan Dia. Kita terus berharap penuh hanya sama Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, apapun berat hati kita saat ini, ayo terus berulang-ulang berharap sama Tuhan. Masalah apa yang diharapkan tercapai atau belum, apa yang didoakan dijawab atau belum, tetap Tuhan rindu kita menanti-nantikan Dia. Kita berseru penuh kepadanya. Kita berharap sama Bapa. Itu mungkin mudah kalau di awal-awal kita menanti atau berharap. Tapi kalau sudah lama banget tapi tetap belum ada jawaban, belum ada pemulihan misal, belum ada mujizat kita lihat atau kita rasakan secara jasmani, gak gampang memang tetap menanti-nantikan Tuhan. Gak gampang memang tetap berseru penuh sama Tuhan. Pasti logika mulai main untuk mencari pengharapan pertolongan dari hal-hal lain, atau mulai melupakan apa yang sedang kita pergumulkan itu supaya kita gak merasa semakin tertekan dalam pengharapan. Itu gak gampang memang. Kalau awal-awal berharap gampang, tapi tetap setia dalam pengharapan, tetap setia berserah penuh sekalipun kondisinya lagi gak enak, itu gak gampang.
Tapi Tuhan tetap rindu kita terus menanti-nantikan Dia. Kita terus berseru penuh kepadanya. Karena untuk segala sesuatu, itu Tuhan yang tahu waktu yang terbaik. Bagian kita harus terus melekat, menantikan Tuhan, berharap penuh sama Bapa. Apapun yang terjadi ke depannya, yang terjadi itulah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Terus dari ayat berikutnya ada beberapa hal terbaik yang akan otomatis mengalir untuk kita alami ketika kita benar-benar melekat sama Tuhan. Di ayat 3, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ayat 4, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Jadi ada dua kebenaran di sini ketika kita terus melekat sama Tuhan, ini juga akan menjadi bagian kita. Terus dari ayat ini juga bisa diartikan kita bisa memuji Tuhan dalam bentuk nyanyian baru atau seruan baru ucapan syukur kita. Itu pun karena Tuhan yang berkarya. Tuhan yang melembutkan hati kita, sehingga hati kita yang sudah dilembutkan akan mengeluarkan pujian baru, seruan baru sebagai ucapan syukur. Bukan hanya dengan hikmat atau kepintaran kita. Bisa saja bermanis mulut memuji Tuhan, tapi tanpa hubungan yang benar-benar melekat sama Tuhan, maka tidak akan keluar secara otomatis seruan hati yang mengucap syukur tadi. Karena memuji Tuhan itu dari hati, dari roh, bukan dari perasaan sesaat, apalagi dari pikiran. Sehingga ketika hati kita melekat sama Tuhan, maka Tuhan memenuhi hati kita, sehingga ucapan syukur itu keluar dari hati dan hidup kita. Minimal diawali dari ucapan bibir kita. Itu adalah mazmur, seruan ucapan syukur yang lahir dari hati yang merasakan Tuhan, merasakan pertolongannya, merasakan minimal deh damai sejahtera, ketenangan. Kondisi bisa kacau balau di luar, tapi hati tetap tenang. Itu hanya karena Tuhan kita andalkan di hidup kita. Sehingga yang keluar dari hidup kita, dari ucapan bibir kita, tetap memuji Tuhan. Bukan karena pengaruh apa yang sedang kita alami atau kita terima. Kalau apa yang sedang dialami atau diterima baik, orang yang gak kenal Tuhan juga mengucap syukur. Tapi kalau kita berseru dan bersyukur karena hati kita tetap damai karena Tuhan, bukan karena apapun di luar, itulah ucapan syukur, itulah mazmur yang berharga di telinga Tuhan dan di hadapan Tuhan. Sehingga pelan tapi pasti hati kita yang udah diubahkan tadi bukan hanya mengeluarkan seruan mengucap syukur sama Tuhan, tapi tubuh jiwa roh kita, pikiran kita, tindakan kita pasti diubahkan pelan tapi pasti menjadi, bukan hanya menjadi positif, tapi menjadi apa yang benar menurut Tuhan akan otomatis terpancar melalui sikap hidup kita. Sehingga makanya dikatakan di sini sikap hidup yang demikian. Makanya di ayat 40, pasal 40 ayat 4, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Itu adalah seruan ucapan syukur tadi, nyanyian baru. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan.
pelan tapi pasti, semakin Tuhan kita andalkan di hidup kita, maka yang keluar dari hidup kita pun adalah prinsip-prinsip kebenaran Tuhan tadi, termasuk kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan itu pelan tapi pasti akan juga dirasakan sekitar kita, sehingga itu akan menjadi kesaksian, bahkan membuat orang mau mengenal Yesus. Ini memang tidak bisa secepat kilat, tapi poinnya di sini, ayo kita terus izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Sekalipun kita punya berpengetahuan, kita lulusan apa, sekalipun kita banyak pengalaman, jangan pernah pengalaman kita, ilmu pengetahuan kita, atau apapun pengaruh di luar memimpin hidup kita. Harus Tuhan yang pimpin hati kita, maka barulah hidup kita menjadi berkat kelak. Amin. Terus di sini juga ada pengertian lain tentang nyanyian baru tadi. Di sini kan dikatakan ia memberikan nyanyian baru. Itu bisa berarti Tuhan memberikan karakter hidup yang baru, memberikan komitmen hidup yang baru sesuai kebenaran yang diubahkan, sesuai kebenaran versi Tuhan, kebenaran firman-Nya. Sehingga melalui kebenarannya di hidup kita diubahkan menjadi baru, bukan hanya pemikiran atau perasaan, karena pikiran kita, perasaan kita, kalau berdasarkan itu kita menyembah Tuhan, mendekat sama Tuhan, itu bisa salah. Pikiran bisa salah, perasaan bisa salah. Tapi roh Tuhan yang menyala-nyala di hidup kita gak bisa dikalahkan oleh pemikiran atau perasaan atau pengaruh luar apapun. Simpelnya gini, pengaruh luar bahkan intimidasi si iblis bisa menyerang pikiran kita dengan mengatakan, wah, doamu belum dijawab, apa benar Tuhan itu ada? Bisa nyerang pikiran kita. Wah, gajimu kok segini terus? Wah, kok kamu gak naik level jabatan segini terus? Bisa si iblis menyerang pikiran kita. Kalau perasaan, contohnya ada yang melukai kita, ada yang membuat kita kecewa, ada harapan kita yang gak tercapai, perasaan kita bisa membuat kita meragukan Tuhan. Tapi kalau roh Tuhan yang kita izinkan memimpin hidup kita, iblis gak bisa menyerang roh Tuhan. Habis dia, udah habis sebelum waktunya. Jadi inilah yang harus kita pegang, Tuhan dalam hidup kita yang kita pegang, bukan pikiran, perasaan, atau apapun yang kita anggap bisa membuat kita aman di hidup ini. No, Tuhan yang terus kita pegang, yang terus kita pertahankan, yang terus kita bangun hubungan kita setiap saat. Ketika pun kita merasa mulai kendor, mungkin tetap bangkit lagi, tetap maju lagi. Jangan pernah kita menyerah, terus memegang Tuhan di hidup kita. Sampai benar-benar roh kita itu diperbaharui hari lepas hari, cepat atau lambat, sehingga tetap pada akhirnya adalah menjadi kesaksian dan menarik orang lain untuk ikut haus dan lapar akan Tuhan dan kebenarannya. Amin. Terus di ayat 4, Mazmur 40 ayat 4, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan.
Jadi poin pentingnya di sini, ketika kita tidak sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita di dalam Tuhan, maka akan terbuka celah besar untuk kita menaruh kepercayaan pada hal lain atau berharap pada hal lain. Dan bisa jadi itu di luar prinsip kebenaran firman. Sehingga kita merasa ada yang lebih kuat, ada yang lebih kokoh daripada bergantung sama Tuhan. Dan sudah pasti itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip firman. Bahkan kalau itu dalam bentuk manusia yang kita andalkan, atau oknum yang kita andalkan pun, itu sudah pasti merasa angkuh atau melebihi Tuhan, atau angkuh di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menaruh pengharapan kita di luar Tuhan, sama artinya itu kita sudah angkuh di hadapan Tuhan, sudah sombong di hadapan Tuhan. Bukan berarti doa belum dijawab, mukjizat belum terjadi, yang diharapkan belum terjadi. Bukan menjadi alasan kita mencari pengharapan pada hal lain atau menaruh pengharapan pada manusia. Lebih salah 100%. Jadi ketika kita mulai berpaling berharap sama Tuhan, detik itu juga kita sudah jatuh dalam kesombongan di hadapan Tuhan. Bahkan orang yang kita harapkan itu pun adalah objek kesombongan juga di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati banget kita. Tetap kita melekat sama Tuhan bukan berdasarkan logika dan perasaan, karena itu bisa sangat menipu dan membuat kita malah meragukan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali berserah sama Tuhan, berserah aja. Sampai kapan? Selama-lamanya. Bukan sampai mujizat terjadi, sampai doa dijawab, sampai semuanya pun tidak terjadi. Tuhan tetap Tuhan di hidup kita. Amin. Jangan kita jatuh di dalam kesombongan karena merasa Tuhan gak bisa tolong, dan kita menaruh pengharapan pada uang, pada jabatan, pada manusia, pada koneksi dan sebagainya, pada pikiran, pada perasaan kita udah jatuh dalam kesombongan. Karena kita merasa ada yang lebih hebat dari Tuhan. Kalau kita kurang berharap sama Tuhan, berarti kita merasa ada yang lebih hebat dari Tuhan. Dan perasaan demikian adalah perasaan sombong di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat membenci roh kesombongan. Wow, jangan sampai kita jatuh kembali dan kembali hanya karena kita kecewa, maka kita buka celah kesombongan di hadapan Tuhan. Tolak dalam nama Yesus. Ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Jadi di sini diingatkan kembali kalau sumber sukacita kita adalah ketika kita tetap mencari Tuhan di dalam hidup kita. Mencari maksudnya tetap melekat mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan wujud kita menghormati segalanya adalah dari Tuhan. Wujud kita menghormati semua yang dari Tuhan. Wujudnya adalah kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap memuliakan Tuhan sebagai yang terbesar di hidup kita. Amin. Jadi salah banget kalau kita mencari kebahagiaan dari hal lain atau pelampiasan karena mungkin doa belum dijawab, apa yang kita harapkan belum terjadi, dan kita kecewa dan kita mencoba mencari memuaskan kekecewaan kita dari hal-hal lain di luar hati yang terus melekat sama Tuhan, udah jatuh juga di situ. Karena tetap Tuhan katakan Tuhan adalah sumber segala sumber. Jadi sumber sukacita hanyalah Tuhan. Jadi tetap kita cari Tuhan
dalam ketidakpastian apapun di hidup ini. Doa belum terjawab, mujizat belum terjadi, yang kita harapkan belum terlihat. Tetap pegang sumbernya, maka sukacita yang baru Tuhan sanggup berikan buat kita. Damai sejahtera Tuhan tetap bisa berikan buat kita. Dan wujud kita menghormati Tuhan adalah dengan terus memuji Dia, memuliakan Dia. Bukan kita memberikan apa yang mewah untuk Tuhan, persembahan yang mewah, harta kita pun kita persembahkan untuk Tuhan. Itu adalah hal yang baik, tapi bukan itu yang menyentuh hati Tuhan. Pujian kita sebagai wujud kita mengucap syukur itu berharga di mata Tuhan. Dan pujian yang sesungguhnya adalah ketika kita tetap pegang Tuhan, menomorsatukan Tuhan, tidak jemu-jemu, terus berharap, terus menantikan Tuhan apapun kondisinya. Karena Tuhan juga tetap mengasihi kita apapun kondisi kita. Tetap kita semangat di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan yang baru, damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.